Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi, kembali hadir di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Kali ini kita kehadiran narsum yang sangat luar biasa sekali, edisi spesial ya, spesial pakai telur. Telah hadir di hadapan kita semua teman-teman dari kemarin yang sudah melaksanakan tugas haji sebagai tim kesehatan haji. Mbak Dr. Happy Yohana, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Satunya Dr. Ila, Dr. Lailatul Masruroh. Maaf, terlalu familiar panggil Ila jadi udah mulai lupa nama aslinya. Dr. Lailatul Masruroh. Mereka berdua ini kemarin bertugas di kloter 87 SUB dan 88 SUB sebagai tim kesehatan haji. Kali ini kita akan banyak berbicara tentang tips kesehatan bagi calon jamaah haji. Seperti kita ketahui, tahun kemarin haji sudah selesai, rangkaian sudah tuntas, dan ada beberapa catatan-catatan yang dari aspek kesehatan memang setiap tahun pasti ada. Bahkan tahun kemarin jamaah haji kita yang meninggal itu sekitar 381 jamaah. Itu yang di sana, belum lagi yang ketika pulang di tanah air meninggal. Tapi itu bukan karena tim dokter bukan karena tidak bekerja, tapi memang ada faktor lain yang membuat mereka meninggal di tanah suci. Oke, saya balik kepada topik bahwa saya mulai dari Bu Dokter Happy. Kira-kira selama bertugas kemarin apa yang paling berkesan terkait dengan kesehatan jamaah haji? Untuk tahun ini ya, memang ini tahun pertama saya bertugas ya. Setelah 3 kali mendaftar, baru tahun ini alhamdulillah dapat amanah untuk menjalankan tugas sebagai TKH. Ya, untuk yang paling berkesan ya memang untuk TKH ini merupakan suatu panggilan bertugas, kita melayani tamu Allah. Ya. Jadi apapun yang terjadi kita tetap jalani, tetap harus ikhlas, harus sabar. Jadi untuk jadi petugas ini mengajarkan kesabaran, keikhlasan untuk merawat jemaah haji. Oke, seperti kita ketahui di Mekah orang semua paham kalau cuaca di Mekah itu sangat panas ya. Kemarin itu berapa kira-kira cuaca ketika berhaji? Berapa, Dokter Ila? Kalau misalkan cuacanya untuk suhunya memang berubah-berubah ya. Jadi rata-rata sih di atas 40 derajat memang. Jadi untuk ukuran kita ini panas sekali kan? Iya. Dan itu secara kesehatan kan pasti akan mempengaruhi kondisi kesehatan jamaah kita. Betul. Ada namanya istilah dehidrasi ya, mungkin sampai pada istilah stroke lah. Kira-kira menurut Anda berdua, tadi Bu Happy ya, sekarang bilang apa tips untuk jamaah supaya tidak kena mengantisipasi tidak sampai stroke? Oke, jadi sebenarnya materi-materi terkait pencegahan supaya tidak sampai heat stroke atau tidak sampai dehidrasi itu sudah disampaikan mulai dari saat manasik haji ya gitu. Cuman memang tidak bisa dipungkiri ada perbedaan cuaca, otomatis tidak semua bisa beradaptasi. Terutama mungkin bagi jamaah yang memang tempat tinggalnya di dataran tinggi ya, gitu tentu akan di lebih. Dataran tinggi waktu di Indonesia maksudnya? Iya, kayak di Indonesia. Betul. Weekend ya, Tosari itu kan, jadi kurang terbiasa ya. Betul, tapi bukan tidak mungkin untuk tidak bisa dicegah gitu kan. Beberapa yang bisa dilakukan mungkin untuk calon-calon jemaah selanjutnya gitu ya. Yang pertama untuk rutin membiasakan minum air putih, terutama saat sudah tiba di Arab Saudi gitu ya. Idealnya mungkin 1 gelas tiap 1 jam. Gitu. 1 gelas 1 jam. Tiap 1 jam. Kalau 1 hari berapa tuh Dok? 24 gelas berarti ya. Gak kelompok enggak ya? Harusnya tidak, karena memang kalau misalkan untuk itu sudah ada patokannya gitu.
Idealnya seperti itu, meskipun tidak semuanya menerapkan seperti itu ya, gitu. Terus atau yang kedua mungkin bisa disiasati ketika habis dari luar ruangan gitu, dari luar hotel, ya, aktivitas di luar itu untuk minum air oralit. Oh itu. Ya bisa. Jadi oralit itu sangat membantu sekali ya untuk mengurangi potensi. Ya, potensi dehidrasi, terus juga termasuk potensi heat stroke gitu. Karena kemarin banyak yang disalahpahami nih kalau ternyata dok saya minum kenapa saya harus minum oralit padahal kan saya nggak diare gitu. Saya nggak mencret gitu kan. Ya, jadi persepsi kita itu kan kalau minum oralit biasanya mencret gitu. Ya, jadi itu yang mungkin saat manasik haji atau mungkin saat sesi edukasi harus kita sampaikan juga sebagai petugas gitu ya, gitu. Terus yang ketiga mungkin karena memang cuacanya panas, tentu kita butuh APD, alat pelindung diri gitu untuk pertahanan kita gitu. Bisa dengan payung, ada yang pakai kanebo dibasahin gitu ya, ada yang pakai spray betul, bisa pakai spray. Mana dokter pakai spray nggak? Pakai ya? Tapi cukup membantu ya? Cukup membantu. Emang kelembapannya sangat rendah ya di sana ya. Jadi spray itu bermanfaat untuk mencegah kayak mimisan. Jadi caranya disemprotkan ke maskernya itu. Iya. Supaya nggak mimisan. Bagaimana dengan jamaah kita, jamaah dokter di 87? Apakah mereka semua sudah mendengarkan dan mengimplementasikan apa yang menjadi edukasinya dokter, termasuk tadi spray, oralit, minum sehari berarti 24 gelas ya? Ya kalau tidur ya nggak minum Pak. Ya, waktu aja, waktu kita lagi berjaga gitu ya. Ya memang kalau kita untuk edukasi udah kita mulai dari pada saat sebelum pemberangkatan, pada saat manasik haji sudah kita edukasi untuk senantiasa menggunakan APD kayak topi atau payung buat laki-laki, alas kaki, alas kaki, sandal atau menggunakan pelembab bibir, sunblock untuk perempuan SPF-nya paling nggak harus 50 untuk sunblocknya ya. Kemudian jangan lupa pada saat di pesawat, terutama ya di pesawat itu kan dingin ber-AC. Biasanya kalau saya bolak-balik pipis, jamaah takut antri ke kamar mandi. Padahal harusnya dipipiskan ya? Iya. Nah untuk mensiasati seperti itu biar nggak dehidrasi ya disarankan tiap 1 jam minum 1 teguk 2 teguk ya. Kalau terlalu banyak nanti antri ke kamar mandi juga ada resikonya juga. Terlalu sering ke kamar mandi ya? Antrinya sih nggak sungguh. Tapi kalau ada di Mekah kan? Kalau di luar tetap 200 cc tiap 1 jam, pas keluar harus minum air putih. Kemarin jamaahnya Bu Dokter ada yang kena stroke nggak selama di Mekah? Ada yang panas tinggi. Panas tinggi ya? Iya, dia habis dari luar panas tinggi sampai 40. Jadi kita infus di hotel ya? Kita kompres pakai kanebo. Alhamdulillah sudah membaik. Kalau di Kloter 88 bagaimana? Kalau di Kloter 88 kasus heat stroke yang terbanyak itu saat fase Armusna. Ya, karena memang dari tempat tinggalnya kita kan menggunakan tenda ya, jadi memang paparan terhadap panas itu lebih direct gitu, lebih langsung gitu. Jadi memang kalau semisalkan heat stroke cukup banyak kayaknya fase-fase Armusna ya. Heat stroke itu kalau dibiarkan terus itu apa ya ke jamaah nanti efeknya? Misalnya kita lambat penanganan terkait kurangnya cairan tadi sampai stroke itu kira apa nanti yang buat jamaah? Apa sampai harus sakit apa kira-kira? Ya, jadi kalau semisalkan heat stroke itu kan serangan panas ya, berbeda dengan orang demam. Demam beda ya? Beda. Paparannya beda. Jadi nggak bisa heat stroke terus dikasih paracetamol gitu, itu bukan seperti itu gitu. Apa akibatnya apabila heat stroke ini dibiarkan gitu? Yang pertama pasti akan ada gangguan termoregulasi namanya. Jadi tubuh kita sudah tidak bisa mengatur suhu tubuhnya secara mandiri gitu kan. Kalau misalkan terus berlanjut bisa sampai ke penurunan kesadaran. Gitu. Ketika sudah ada penurunan kesadaran, bukan tidak mungkin nanti mungkin hasil akhirnya akan sampai ke kematian juga. Mengancam nyawa juga kalau telat-telambat. Dulu saya tuh pernah punya jamaah itu yang kena katanya sih stroke itu sama teman-teman langsung disiram tuh memang betul ya, disiram pakai air.
Dikompres pakai RS. Iya. RS. Waktu itu karena ada di posisi di Madinah itu langsung disiram pakai air aqua, itu terus didudukkan, disiram, itu dalam rangka minimal untuk pertolongan pertama katanya. Memang begitu apa pertolongan pertama untuk yang kena heat itu? Bisa kalau di hotel sih enak ya, kita tampil geret ke kamar, tapi ketika di jalan terus ada di masjid itu kira-kira ada nggak tips langkah-langkah untuk bagi kami yang bukan tim medis, apa yang harus kita lakukan kira-kira? Biasanya kalau untuk jamaah kan kita edukasi untuk bawa kanibu ya. Oh ya. Ya, itu Oh langsung tempelkan itu ya. Kanibunya itu dibasahi pakai air, langsung dibuat kompres-kompres. Seluruh tubuh. Iya. Tidak hanya kepala. Iya, harus seluruh tubuh. Supaya untuk mengatur supaya suhunya cepat turun. Oh gitu ya. Jadi kalau dilihat dari penyebabnya sendiri itu kan karena cuaca atau suhu luar gitu ya. Yeah. Penyebabnya kan karena eksternal. Jadi memang penanganan pertamanya ya didinginkan gitu. Bagaimana caranya? Bisa diguyur boleh, dikompres boleh, atau kalau semisalkan ada mungkin botol aqua yang kebetulan di dalam ice box gitu, itu kan cukup dingin ya, itu juga bisa gitu. Jadi ya karena memang kadang kita karena di negeri orang terus kita tidak familiar dengan situasi dan kondisi itu, kadang kita kesusahan untuk melakukan itu. Mungkin yang paling simpel itu ya air itu ya, dilap-lapkan gitu kan. Dikompres seluruh. Karena jamaah kita juga karena kesusu keluar kemana itu apa yang jenengan sampaikan, APD termasuk masker itu kadang nggak pernah bawa, sehingga mereka kadang ketika mengalami itu kesulitan pastinya. Oke, selanjutnya kita tahu lah bahwa jamaah kita ini kan rata-rata hampir dipastikan 70% itu adalah masyarakat yang selama ini dari aspek pendidikannya masih di bawah rata-rata. Karena kalau saya lihat statistik itu hampir 70% SMA ke bawah. Nah, terus di sana itu di negeri orang kita sama kita sering banyak jalan kaki ya. Nah, supaya menghindari supaya tidak cepat capek, tidak lecet, kira-kira apa yang perlu dilakukan jamaah kita? Apakah harus pakai sepatu atau pakai alas kaki, bagaimana itu? Ya, kalau untuk selama di sana ya harus pakai alas kaki. Kalau sepatu laki-laki kan nggak boleh kan ya. Ya, untuk mencegah kelelahan itu harus latihan mulai dari sebelum berangkat. Ya, jadi latihan fisik, olahraga. Oh, nggak boleh sepatu laki-laki? Kan nutup mata kaki. Oh, waktu melaksanakan armus. Nah, yang saya maksud itu harian, hari-hari kita ini. Nah, hari kita kan bebas toh. Sebelum melaksanakan musnah itu kan kita kan sering melakukan kegiatan mobile. Kalau kita melakukan umroh, kita melakukan lagi haji kan tidak boleh memang. Tapi di luar itu kan kita melaksanakan haji itu cuma berapa hari? 3 hari. 8, 9, 10 ya 10 udah boleh pakai sepatu kan boleh. Sehari-hari itu sebaiknya pakai apa supaya kita nggak terlalu kena lecet kaki kita itu? Ya, jadi pakai sepatu yang nyaman. Jadi nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Cuman harus diperhatikan pada yang punya comorbid diabetes ya. Kalau sudah ada luka, sembuhnya lama. Kemudian untuk mencegah biar nggak gampang capek, itu harus latihan fisik mulai dari sebelum berangkat. Ya, sekarang ada senam haji. Mungkin untuk saat ini untuk jamaah yang mau berangkat untuk tahun 2026 ya harus dilatih tiap hari olahraga, paling nggak jalan kaki. Olahraga apa itu? Barbel nggak? Nggak harus ya. Olahraga disesuaikan dengan tingkat kebugarannya. Ya, jadi untuk ngecek tingkat kebugarannya bisa pakai 6-minute walking test atau pakai robot. Kalau 6-minute walking test itu pakai jalan selama 6 menit. Nanti dari situ dia mampu jalan berapa meter. Ya. Ada standarnya itu ya? Ada standarnya. Ya. Bisa disesuaikan dengan usianya, jenis kelaminnya. Ya. Dari situ hasil dari tes kebugaran nanti bisa dilihat VO2 maksimal, kapasitas oksigen maksimalnya. Dari situ kita bisa tahu dia itu butuh latihan seminggu berapa kali, intensitasnya berapa. Jadi pada saat latihan itu
kita istirahat harus dilihat nadinya dulu ya. Kalau pada saat latihan tidak boleh melebihi dari 70% nadi maksimal. Maksimal. Ya, Nadi cara maksimal berapa? nadi maksimal itu 220 dikurangi usia. Misalnya jenang usianya berapa? Saya kan masih muda. 20 tahun Pak ya. Iya. Jadi 220 dikurangi 20 jadi maksimal 200 ya. 200. Ya, jadi kalau misalnya latihan 70% dari 200 itu 200 berapa? Berapa dok? 70% dari 200 berapa? 170 ya. Oke. kurang lebih ya, kurang lebih. Pada saat latihan nggak boleh lebih dari itu. Ini yang paling mudah apa? Untuk treatment untuk calon jamaah haji paling mudah itu apa? Sesuai dengan kemampuannya Kemampuannya. mungkin bisa jalan kaki, Jalan bisa kaki, peragangan. jalan Yang kaki. paling gampang tuh senam haji. Senam haji. Ada sudah Sudah ada? di launching senam Sudah hajinya. launching? Iya, bisa Sama siapa dilatih. Pak? Senam hajinya? Kemarin di pesawat. Oh di pesawat itu ya? Oh itu ya? Ya ya. sambil gini-gini tuh ya? Iya, di pesawat ada. Masa sama juga sambil gini-gini tuh ya? Ya, berat ya? garinya. Iya, di pesawat sama di hotel juga. Oke, jadi untuk latihan itu gak cuma dari sebelum berangkat tapi di pesawat juga. Terus kemudian pada saat di hotel juga. Itu sangat membantu sekali ya? Sangat membantu. Minimal itu mengusir kebosanan aja Pak. Untuk relaksasi, biar nggak tegang, biar mereka terhibur, untuk apa? Mental juga, untuk perbaikan dari mental dari jamaah juga, untuk biar seneng. Mereka semua bahagia kalau diajak, apalagi kalau diajak kayak pijit-pijitan gitu, seneng. Pijit-pijitan termasuk senam juga ya? Ya, untuk terakhirnya. Untuk terakhirnya ya. Tapi untuk peregangan intinya bahwa jamaah itu harus kondisinya fresh itu ya. Fresh, peregangan. Kemudian pada saat akhir gitu bisa saling pijitan laki-laki sama laki-laki gitu kan, dari baris dari depan ke belakang gitu. Sangat membantu sekali itu. Oke, sama mereka diajari pijat sambil baca talbiyah gitu, mereka sangat bahagia sekali. Oke, satu lagi bahwa memang seperti kita ketahui di Mekah dengan kita ini kan beda waktu ya, karena kita sudah lama di Indonesia. Di sini pagi, di sana siang, di sini malam, di sana masih belum malam. Artinya ada perbedaan waktu ini untuk mempengaruhi. Kadang kita terbiasa dengan jam istirahat ya. Kita jam istirahat paling tidak kalau malam jam berapa? Di sini jam 9 lah paling. Nah, kalau di sini jam 9, di sana kan di sana jam 9, di sini kan masih belum kan. Nah, ini kadang mempengaruhi siklus ya jam istirahat kita. Ini bagaimana agar jamaah kita ini, di samping tadi kebugaran penting, mobilitas itu mobil di sana itu sangat tinggi. Karena jadwal umrah itu kadang juga berkali-kali. Agar jamaah kita ini cukup fresh dan sehat, mereka kan juga harus mengelola manajemen waktu itu ya. Kira-kira seperti apa gambarannya selama haji kemarin, Bu Dokter? Monggo salah satu dua itu lah monggo. Oke, Ya. jadi memang tidak hanya saat ibadah haji ya, Ya. cuma ketika kita berpergian ke mungkin yang timeline waktunya berbeda Ya. gitu, memang ada perbedaan waktu, itu ada istilahnya jet lag. Gitu. Oh, jet lag. Ya. Bahasa apa itu? Jet lag itu bahasa apa? Jet itu pesawat itu ya? Ya, jadi karena tadi jet lag itu istilah kalau semisalkan adaptasi lah ya, Ya, gampangannya. Bagaimana kita beradaptasi di timeline waktu yang berbeda gitu. Kayak tadi kan ada perbedaan garis waktu juga gitu. Nah, biasanya untuk beberapa jemaah yang mungkin datangnya tidak mepet waktu Armusnah gitu ya, itu masih ada waktu, mungkin tiap orang berbeda-beda. Ada yang seminggu butuh 2 hari, ada yang 2 butuh hari 3 ya? hari, ada yang mungkin butuh waktu lebih lama juga untuk menyesuaikan kondisinya gitu, menyesuaikan waktu yang ada. Kalau misalkan malam tidur, pagi bangun gitu. Tanda-tanda orang jet lag itu apa dong? Tanda-tandanya bisa jadi pertama Ya. itu dia cenderung bingung. Bingung, Iya. nggak ngerti arah gitu ya? Apa kayak orang stres itu? Bingung sama waktunya. Sama waktunya. Jadi kadang sudah malam tapi
kok aku nggak ngantuk gitu. Saya kemarin itu habis pulang 2 hari loh nggak bisa tidur. Pulang dari sana itu jet lag termasuk ya. 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur, itu jet lag berarti, bukan? Agak ini ya, agak susah Identifikasi. diidentifikasi patokannya Oke. apa, karena gejala tiap orang berbeda, Beda-beda. termasuk waktu adaptasinya berbeda gitu. Pun kondisi masing-masing jemaah itu juga akan berbeda. Kalau semisalkan contoh ada jemaah yang memang usianya lebih sepuh gitu, kadang mereka malah merasa seperti masih di rumah Ya. gitu. Perasaannya masih di rumah. Perasaannya masih di rumah. Jadi sih jam sampai ini kalau wes ini gitu lah. Ya, itu bisa gitu. Yang kedua seperti tadi ada perubahan jam, kayak kok kayaknya masih fresh gitu padahal sudah jam 1 malam belum kerasa ngantuk gitu. Karena memang tubuh butuh penyesuaian. Betul. Gitu. Nah, terus bagaimana sih supaya kita bisa lebih cepat beradaptasi gitu ya? Yang pasti kita harus meluangkan waktu untuk istirahat. Itu yang terpenting. Terus yang kedua harus membuat skala prioritas, karena kebanyakan jemaah kita saking semangatnya ingin beribadah gitu ya, jadi sebelum wajib haji banyak yang berlomba-lomba melaksanakan sunnahnya. Seperti itu. Maksudnya skala prioritas itu ketika belum haji diusahakan jangan terlalu banyak difokus untuk yang sunnah-sunnah. Betul. Umrah itu Ya, dan menyesuaikan kemampuan lah. Mungkin untuk yang usianya cenderung lebih relatif muda gitu ya, terus mereka masih mempunyai kemampuan fisik yang baik, silahkan gitu. Tapi mungkin untuk jemaah-jemaah yang lansia, apalagi yang ada riwayat penyakit kronis, nah itu mungkin harus lebih diprioritaskan lagi, mana ibadah yang memang kuat dan bisa dilakukan, mana yang mengutamakan wajibnya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi tidak semua jamaah kita itu punya kondisi yang kebugaran yang sama, termasuk faktor jet lag-nya ini kadang antara si A si B ini berbeda ya, tergantung tingkat kebugaran. Mungkin juga karena jenis gendernya juga berbeda, laki perempuan bisa jadi, tapi yang paling mempengaruhi adalah aspek kebugaran kira-kira ya, gitu ya. Jadi memang kira-kira untuk kebugaran ini seperti sampaikan Bu Dokter tadi, agar jamaah bugar ya sebelum berangkat harus bugar, dilatih, ya, jalan kaki, jogging, tidak senam, sudah saya berat-berat lah, tidak usah angkat besi kan, tidak harus kan, tidak usah angkat besi itu, masa olahraganya lansia nggak bisa angkat besi. Angkat apa? Angkat bantal itu ya. Oke. Oleh karena itu Bu Dokter sekali lagi bahwa jamaah kita ini kadang juga dari sini ke Tanah juga sudah sebelumnya itu ada namanya memori apa? Bahasanya sama itu gitu, riwayat kesehatannya, rekam medis, rekam medis seseorang itu macam-macam ya. Nah rata-rata jamaah kita yang sudah di atas 40 ya, 40 atau 50 sudah rekam medis sudah ada. Nah paling tidak minimal jamaah secara umum itu obat-obat apa yang harus dibawa ketika selama melaksanakan haji nanti, minimal sebagai bekal awal. Pengalaman jenengan kemarin seperti apa? Jadi untuk obat-obat yang dibawa ya, untuk yang punya komorbid, jadi ya obat rutin harus dibawa selama 43 hari lah. 43 hari. Ya, harus dibawa dari rumah, wajib dibawa dari rumah. Ya, jadi yang punya kayak diabetes, hipertensi atau jantung itu harus bawa sediaan selama 43 hari. Kemudian kalau yang nggak punya komorbid bisa bawa obat-obat yang biasa diminum, kayak bawa minyak gosok, obat pusing, ya obat darurat aja ya. Kemudian untuk yang bagi yang komorbid, kalau pada saat berangkat itu yang untuk 5 hari ya, persediaan 5 hari harus ditaruh di tas paspor. Tas kecil itu ya? Iya, jadi untuk persediaan selama perjalanan. Jadi mereka pada saat perjalanan itu tetap minum obat, biar mereka nggak lupa minum obat. Karena apa? Kalau misalnya mereka sampai lupa minum obat, nanti berpengaruh pada gulanya juga, tekanan darah tinggi juga, apalagi kalau terutama misalnya yang tekanan darah tinggi itu kan obatnya harus rutin dan istiqomah. Ya, jadi kayak diabetes, jantung, hipertensi obatnya harus istiqomah seumur hidup ya.
apalagi kalau di sana cuacanya lebih panas, kondisi kekurangan cairan itu bisa memicu timbulnya kekambuhan penyakit-penyakit komorbid. Oh begitu. Jadi kadang di sana itu salah satu faktor pemicu karena cuaca juga ya. Karena dehidrasi bisa memicu kekambuhan dari penyakit penyerta. Jadi itu pentingnya kebugaran sebelum berangkat haji. Kebugaran itu apa sih? Kalau misalnya kita melakukan aktivitas itu gak gampang capek. Kalau kita udah terlatih untuk gerak gak gampang capek. Beda kalau nggak pernah olahraga ya, gerak dikit udah ngos-ngosan. Nah, sama kita tuh sering sarasen olahraga geraknya kurang malah. Ini yang menimbulkan gejala-gejala penyakit yang sering datang itu lagi ya. Iya. Itu pentingnya manasik kesehatan pada saat awal sebelum berangkat ya. Jadi kebugaran harus benar-benar dijaga. Selama bertugas kemarin, penyakit apa yang paling banyak dialami jamaah kita? Kloter 88 mungkin? Ya, kalau semisalkan mantan kloter 88, mantan. Ya, kalau untuk penyakit yang paling banyak gitu ya, mungkin nggak cuma di kloter saya, kayaknya hampir semua kloter itu nomor 1 itu ada istilahnya, diagnosisnya itu ISPA. Infeksi saluran pernafasan, ada yang bilang akut gitu ya, atas. Biasanya memang pada itu sesek. Batuk pilek. Batuk pilek. Iya. Sesek beda lagi. Beda. Ya? Jadi jadi paling sering itu udah number 1 gitu ya. Paling banyak itu penyakit batuk pilek gitu ya. Mulai dari yang ringan sampai ada yang berat. Gitu. Sampai yang meler-meler gitu ya. Batuk pilek dan itu karena cuaca apa karena makanan atau karena apa ya? Penyebabnya atau faktor resikonya itu sebenarnya banyak ya, mulai dari faktor internal, artinya dari jemaahnya sendiri yang memang mungkin imunnya itu kurang bagus atau ada penyakit penyerta, itu juga bisa mempengaruhi. Yang kedua dari faktor cuaca, yang ketiga dari faktor asupan gizi gitu, asupan makanan, karena tidak semua lidah Indonesia cocok dengan masakan sana gitu. Jadi yang paling utama memang keluhan batuk pilek, dan untuk yang usianya lansia ini sebenarnya cukup harus diwaspadai karena kebanyakan tidak berhenti di batuk pilek yang ringan, bahkan sampai menimbulkan sesak atau seringnya kita sebut pneumonia atau radang paru. Sampai sejauh itu ya efeknya? Iya, terutama bagi yang usianya sudah 60 tahun ke atas ya, itu cukup banyak kasusnya. Bahkan kalau dari info rekan-rekan petugas lainnya gitu, rujukan paling banyak ya dengan kasus pneumonia gitu. Yang kedua kasus-kasus diare. Diare ya? Diare. Minum oralid lagi nggak kira-kira itu kalau diare? Tidak diare saja kita disarankan untuk minum gitu ya, apalagi saat diare. Gitu. Terus yang ketiga paling sering itu keluhan pegelinu. Ya. Itu apa pegelinu? Apa penyakitnya? Bahasa dokternya apa pegelinu? Mialgia. Bahasa kita itu pegelinu ya. Pegelinu. Karena faktor apa? Capek apa karena naiknya asam urat? Bukan? Kalau misalkan paling sering sih pemicunya memang kelelahan fisik gitu ya. Terutama memang yang dari fase persiapannya jarang melakukan aktivitas fisik gitu. Tapi kalau misalkan pegelinu nggak semuanya karena asam urat atau kolesterol kan gitu. Jadi paling sering karena memang aktivitas fisiknya mereka. Karena kalau untuk melakukan umroh gitu itu muternya kan lumayan ya, kayaknya hampir 7 kilo mungkin ada dalam sekali melaksanakan ibadah umroh. Jadi memang butuh fisik yang kuat seperti itu. Selain faktor fisik tadi, kira-kira psikis itu mempengaruhi juga nggak? Kan ada juga tuh jamaah haji kita, kalau sih yang bawa pasangannya sih aman-aman saja. Justru kadang ini yang nggak bawa, misalnya hanya yang berangkat suaminya atau istrinya itu kan, karena faktor psikis ya, psikis karena mungkin karena homesick kepada istrinya di rumah, itu bisa nggak memicu komorbid yang ada di jamaah haji itu? Ya, memang untuk kesehatan mental, psikologis itu juga sangat-sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kayak psikisnya lemah, nanti resiko daya tahan tubuhnya juga turun, jadi virus gampang masuk. Ya, biasanya rata-rata karena adaptasi terhadap lingkungan juga bikin mereka agak stres gitu ya. Lingkungannya, cuacanya panas, kemudian
aktivitasnya banyak orang, padat. Kemudian untuk makan juga rasanya juga beda sama rasa di Indonesia. Kadang juga namanya banyak orang, kadang ada yang maunya ini A, ini B, ya. Jadi kalau dari awal lebih ditekankan kalau untuk ibadah haji adalah ibadah untuk uji kesabaran. Jadi harus benar-benar menerima apapun yang terjadi, harus ikhlas. Ya itu yang Kayaknya harus sudah ditekankan. merasuk itu kesabarannya sampai semuanya harus sabar gitu ya. Iya, ya itu memang kalau sabar makan ibadah tanpa hisab dapat pahala, Ya, beda sama oke, yang oke. lain. Nah, yang kami ingin lebih pertajam lagi itu adalah terkait bahwa selama ini jamaah haji kita itu sangat mempercayai bahwa nanti ketika di sana semuanya baik-baik saja. Maksud kami begini, itu ada tuh jamaah kita yang mungkin dari Indonesia sudah jalannya ke Covid-nya udah nggak bisa jalan itu kan, dan itu kan kita edukasi supaya nanti ya lebih baik disembuhkan dulu. Cuman ya udahlah nantinya mungkin berangkat di sana insya Allah sembuh. Nah, ada nggak kesesuaian antara kondisi di sini? Maksud saya itu ketika mereka meyakini aku nih kalau pasti sembuh, tapi di sana itu mereka itu kebanyakan jarang atau bahkan tidak mengindahkan nasihat-nasihat kesehatan. Ini sering kita lihat. Tapi bagi mereka yang punya persepsi yang positif tentang kesehatan, mereka fine dan akhirnya juga sembuh di sana. Nah, agar masyarakat kita itu punya pemahaman yang mendalam terkait bagaimana menjaga kesehatan di sana. Kira-kira dari teman-teman kesehatan itu sudah melakukan langkah-langkah seperti apa? Yaitu kita kolaborasi dengan karum-karumnya untuk Oh, membantu pengawasan untuk mereka. kalau itu ketua regu ya? Kalau Karom ketua rombongan. rombongan. Jadi kolaborasi dengan karum-karumnya. Kok tidak melibatkan ketua kloter? Kloternya kemana? Ketua kloternya kita udah kan apa ya? Tetap kita kolaborasi dengan ketua kloter, Ya. bimbat, nakes, dokter, Ya. perawat ya. Cuman kita kan nggak bisa ngawasi 24 jam. Oke, Ya itu paham. gunanya Ya. kita kolaborasi dengan karum-karumnya. Kita manfaatkan mereka untuk membantu kita, membantu mengawasi mereka kalau misalnya ada keluhan apa-apa nanti laporan ke petugasnya. Ya. Kalau Bu Dokter Lila gimana? Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk mencegah supaya kondisinya tetap fit baik sebelum berangkat, saat di Mekah gitu ya, saat ibadah haji sampai kepulangan. Yang pertama tentu dari persiapan terlebih dahulu, di mana dari manasik haji itu juga disampaikan tips-tips kesehatan, apa saja yang perlu dibawa, apa aja yang perlu dijaga gitu ya. Yang kedua, selanjutnya nanti saat ibadah, benar sekali kata dari Dr. Happy, kalau kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Mungkin tidak hanya sampai level ketua regu, ketua rombongan, tapi sampai ke teman sekamar, karena mereka yang akan Tahu yang ikut mengawasi ya. Betul. Jadi teman sekamar sangat penting ya. sangat penting gitu. Kadang banyak sekali yang laporan ke petugas kesehatan gitu ya, itu yang mengetahui adalah Teman sekamar ya. satu kamar gitu. Yeah. Bu dokter, Pak dokter, si Mbah ini dari kemarin nggak mau makan, kayak gitu. Padahal kalau misalkan untuk kasus-kasus lansia, tanda awal adanya penyakit itu adalah adanya ini perbedaan keseharian yang tadinya makan 3 kali ya, terus ada penurunan nafsu makan atau dia jadi malas beraktivitas. Itu kan sebagian besar yang akan aware, yang akan paham itu teman-teman sekamarnya. Berarti harus ini dong, pola makannya harus digata-ganti gitu biar gak monoton. Karena salah satu kuncinya kan tadi kan karena berubahnya pola makan. Biasanya makan 3 kali, mungkin salah semakan. Sebenarnya ini bukan pola makannya yang diganti-ganti ya, tapi karena adanya perubahan perilaku terhadap jam makannya dia, atau selera makan gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda ketika dia itu sakit. Jadi jarang sekali jamaah-jamaah yang usianya 70 tahun ke atas itu mengeluh aku sesak, aku sakit gitu. Itu sangat jarang.
Rata-rata mereka tiba-tiba tidak mau makan, tiba-tiba tidak mau beraktivitas. Itu tanda-tanda yang paling dilihat, mudah dilihat. Iya, pada lansia biasanya. Pada lansia itu sarasan maam lah itu Nggak kan. mau makan, habis itu tidur. Tidur aja nggak punya gairah untuk beraktivitas dan makan. Biasanya jalan-jalan keluar, banyak diamnya itu harus kita harus pantau juga ya. Iya. Makanya maamnya itu harus selang-seling. Kalau perlu ya kita tahu lah di sana itu hampir kalau misalnya itu kan maamnya kan sering yang berkuah kan, yang berkuah hampir. Coba kita aja sehari itu paling enggak kalau makan 3 kali kan paling enggak 2 kali itu makan yang berkuah. Sedangkan di sana kalau saya tahu itu kan makannya hampir tidak ada kuahnya kan. Nah ini kadang mungkin termasuk yang menyebabkan nafsu makannya para mbah-mbah itu kurang. Nah oleh karena itu saya pikir juga ditambahkan juga edukasi kepada jamaah bahwa mereka juga harus membuat variasi-variasi makan ya. Oke, makasih. Selanjutnya Bu Dokter, haji ini kan tempat berkumpulnya orang sedunia ya. Jadi dari berbagai macam daerah, negara macam-macam, otomatis potensi penyakit yang akan dibawa mereka ke Mekah ini kan banyak. Atau bahasa kita kan potensi penyakit menularnya kan besar ya. Dulu kita kenal dulu ada istilah penyakit sesak apa tuh Dok? Yang harus pakai suntik yang khusus itu loh, sesak itu ya. Nah itu kita supaya apa tips supaya mengurangi penyakit-penyakit yang menular seperti itu ketika kita berhaji? Jadi mulai sebelum berangkat memang untuk jamaah haji diwajibkan untuk vaksinasi ya. Ya vaksinasi. Vaksinasi apa aja tuh Dok? Polio yang wajib, polio meningitis. Kalau bisa nggak wajib influenza sama pneumonia. Pneumonia itu ya nih sunnah muakkad. Iya. Ya. Kalau perlu lagi sunnah mughaladzah. Ya. Jadi kalau yang wajib kan polio, meningitis, ya yang nggak wajib influenza sama pneumonia. Ya mungkin harapannya kedepannya juga wajib juga sih. Begitu, soalnya untuk kasus-kasus pneumonia juga sangat banyak kayaknya kemarin itu ya. Hampir rata-rata yang mereka sakit rata-rata pneumonia itu ya. Oke. Kalau Bu Dokter ini seperti apa melihatnya penyakit menular ketika kita agar jamaah kita itu minimal mengurangilah potensi penyakit menular untuk jamaah? Iya, jadi selain vaksinasi yang bisa dilakukan saat di Indonesia gitu ya, yang kedua kembali lagi yaitu APD-nya, alat pelindung diri. Alat pelindung gitu. diri. Paling mudah itu kan menggunakan masker. Ya. Gitu. Lalu bisa juga kita terapkan PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, dengan mencuci tangan gitu. Karena kan kita tidak tahu apa yang kita pegang itu membawa kuman seperti apa. Ya, kemarin itu kita dikasih apa Dok? Yang itu hand sanitizer. Itu kayaknya ditaruh aja tuh nggak pernah dipakai tuh cuma aja. Ya, tapi tetap kita harus tetap mengedukasi, tetap harus kita sampaikan. Kalau bisa mungkin kita ajak bersama-sama gitu ya. Mungkin kalau misalkan momennya sedang mau makan bersama, kita ajak cuci tangan dulu terlebih dahulu gitu ya. Mungkin yang jadi sedikit kendala ketika fase armusna itu kan ada yang bilang nggak boleh pakai masker seperti itu. Ya, nah untuk menjaganya bisa kita konsumsi vitamin. Gitu. Jadi setidaknya daya tahan tubuh kita itu tidak hanya pertahanan luar aja dengan APD dengan masker, tapi juga dari dalam imun kita akan lebih baik seperti itu. Baik. Terakhir ini pertanyaan dari saya, pesan untuk jamaah haji yang insya Allah berangkat tahun 2026 ke depan. Kira-kira dalam konteks kesehatan jamaah haji ini pesan untuk jamaah kita apa Bu Dokter Happy? Ya, untuk jamaah haji yang berangkat tahun depan, untuk pesan saya mulai saat ini harus rajin-rajin aktivitas fisik ya, harus rajin olahraga semampunya, paling nggak minimal lah jalan kaki seminggu 2-3 kali. Jadi untuk menjaga tingkat kebugaran, karena ibadah itu adalah ibadah fisik. Lebih banyak aktivitas fisik, jadi fisiknya harus kuat ya. Jadi harus banyak-banyak sering latihan fisik. Tambah lagi sabar tadi ya. Latihan fisik sama sabar. Kemudian, latihan sabar gimana caranya latihan sabar? Itu dari pribadi masing-masing. Oh gitu ya. Ini latihan sabar itu sering tengkar sama suami atau gimana? Itu kan latihan sabar itu namanya. Ya semuanya punya masing-masing. Punya preferensi masing-masing ya. Oke. Preferensi masing-masing.
masing-masing. Ya. Kemudian bagi yang sudah punya komorbid kayak diabetes, hipertensi, penyakit jantung harus dikendalikan juga, karena kalau untuk diabetes memang ada batasannya juga. Oh, ini tidak memenuhi sementara itu HbA1-nya segini gitu ya. Jadi harus dikendalikan, harus diturunkan juga, untuk gulanya harus dikendalikan. Kemudian yang punya darah tinggi juga harus sering-sering kontrol berarti ya, sering kontrol. Biasanya kalau untuk manasik kesehatan memang kan ke puskesmas kan. Oh, ya kontrol maksud saya ya. Kontrol rutin lah untuk kontrol. Kemudian dari pola makannya juga harus dijaga, harus kembali ke pola makan yang sehat supaya nanti pada saat berangkat itu kondisi kita sudah bagus fisiknya, bagus mentalnya juga. Oke, berarti yang harus jaga pola makan, pola pikir, terus kakean pola berobat juga harus jaga. Kakean pola ya. Oke, kemudian harus istirahat cukup. Ya, kadang-kadang kalau untuk seremonial, kalau beberapa hari sebelum berangkat kan banyak tamu. Ya, dikurangi ya kalau bisa ya. Ya, jadi jarang istirahat, kurang tidur, nanti resikonya nanti kalau di perjalanan bisa batal. Sampai melean itu biasanya orang-orang kalau desa itu ya. Terakhir Bu Dokter Ila, melihat 2025 kemarin, kira-kira apa pesan yang bagi jamaah kita 2026 selanjutnya agar bisa melaksanakan haji dengan baik, dengan sempurna, tanpa terhalang oleh aspek-aspek kesehatan yang kita bicarakan tadi? Ya, jadi mungkin menambahkan saja ya, karena sebagian besar sudah disampaikan oleh Dr. Happy gitu. Yang pertama jelas luruskan niat gitu ya. Jadi niatnya memang untuk beribadah, gitu kan, nggak banyak mainnya. Nah, yang kedua, ada jamaah haji yang main-main. Main tidak apa-apa sih sebenarnya, gitu ya. Cuman difokuskan lagi niatnya gitu ya. Saya yakin jamaah pasti niat utamanya tetap beribadah gitu kan. Terus yang kedua, persiapkan kebutuhan saat ibadah itu memang dari jauh-jauh hari dan dipersiapkan dengan baik gitu. Tidak hanya obat-obatan, mungkin makanan tambahan, termasuk fisik, barang bawaan itu juga harus dipersiapkan dengan baik gitu kan, supaya tidak ada yang tertinggal. Karena masih ada aja jemaah yang obatnya sehari diminum 2 kali tapi bawanya nggak sesuai jumlahnya gitu. Akhirnya nambah lagi dong? Ya, akhirnya nambah gitu. Kalau misalkan kebetulan di Arab ada, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan di Arab tidak ada, kadang jemaah Indonesia ini agak unik ya. Obatnya sama, beda bungkusnya tuh nggak mau. Nggak mau. Padahal sama persis ya. Iya. Kandungannya bersama. Iya, jadi itu harus disiapkan juga demi kebaikan jemaah masing-masing sebenarnya, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dr. Happy Wana, Bu Dr. Lailatul Masrurah telah hadir di podcast kami. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bu Dokter dua-duanya disampaikan bisa memberikan manfaat. Kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi bahwa persiapan bagi jamaah kita adalah kita harus tetap bisa mengatur pola makan, pola pikir, dan pola yang lain. Tapi tidak boleh kakean pola. Biar. Dan satu lagi. Iya, gimana? Kayaknya masih ini nih, apa tambahnya? Duit, harus duit. ada duitnya. Oh iya, duit, sangunya. Kan butuh biaya, sangunya juga. Ya, duit itu ada singkatannya juga Bapak. Ya, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Luar biasa ini. Kita dapat satu resep lagi dari Dr. Happy. Ditambah duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ikhlas Bapak. Ikhlas ya. Dan tawakal. Ikhlas tawakal. Duit 3M Bapak. Apa 3M? Apa itu 3M? Ya, mantap ilmunya, mantap imannya, mantap fisiknya. Masya Allah, luar biasa. Jadi butuh banyak. Masya Allah. Oke, terima kasih. Sahabat Religi, kita sudah berbincang panjang dengan 2 dokter kita yang sangat spesial ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan barokah, terutama bagi calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2026. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.